Three, two, one. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Dini. Bu, ini kan saya dapat tugas untuk mewawancarai teman sejawat tentang menggali penyebab masalah yang ada di kelas saya. Kalau boleh tahu nama lengkapnya Bu Nani? Nama saya Nani Setiawati. Bentar ya Bu, saya tulis dulu. Pengalaman mengajarnya berapa tahun Bu Nani? Saya sudah mengajar di SD Anugerah ini selama kurang lebih 18 tahun. Bu Nani sudah pernah mengikuti PPG? Alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti PPG, cuman waktu itu namanya bukan PPG ya Bu Dini, namanya yaitu PLPG yang dilaksanakan di Tuban. Waktu itu dilaksanakan pada tahun 2011. 2011. Ya. Berarti sekitar 12 tahunan ya Bu? Iya, sekitar itu. Baik Bu, ini saya mau menggali penyebab yang ada di kelas saya Bu. Yang pertama itu tentang siswa minat belajarnya kurang atau rendah. Kalau saya itu sudah memberikan motivasi, semangat, itu mereka masih tetap kurang dalam belajarnya. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu, kalau Bu Nani? Minat belajarnya kurang. Iya. Di mata pelajaran seluruhnya atau hanya beberapa mata pelajaran saja ya Bu Dini ya? Biasanya itu di mata pelajaran ini Bu, kayak bahasa Indonesia, membaca, seperti itu. Untuk membaca ya. Apakah sudah dibiasakan untuk kegiatan literasi gitu di pagi hari sehingga anak didik itu sudah terbiasa dengan membaca sebelum proses pembelajaran berlangsung? Kalau itu masih belum Bu, jadi anak-anak langsung saya beri materi gitu. Gitu. Jadi kalau memberikan materi gitu otomatis kan anak-anak membaca dulu atau tidak ya Bu Dini? Atau apa anak-anak melihat video pembelajaran melalui LCD seperti itu atau membaca? Biasanya membaca Bu. Oh, membaca. Ya. Nah, untuk membaca di situ kira-kira dari berapa siswa ya di kelas ya? Kalau siswanya itu sekitar 10 anak. Oh, 10 anak. Dari 10 itu apakah semuanya tidak ada minat membaca? Iya, beberapa hanya melihat buku sudah, setelah itu udah Bu, udah baca, padahal mereka belum sepenuhnya membaca gitu. Jadi seperti itu ya. Atau mungkin kan kalau diberi kesempatan silakan membaca, otomatis anak-anak itu kadang meremehkan, nggak perlu saya baca. iya. Coba kalau diajak membaca bersama-sama seperti itu, jadi kan anak-anak terbiasa untuk membaca, walaupun itu biasanya seperti anak kelas rendah ya. Cuman ini sebagai masukan saja, karena hampir sebagian besar kan tidak ada minat untuk membaca. Iya. Mungkin sebelum pembelajaran itu anak-anak suruh membaca secara bersama-sama saja dulu semuanya. Mungkin itu sebagai masukan. Kemudian mungkin di pagi hari itu walaupun kelas tinggi, anak-anak sudah terbiasa dengan pembelajaran langsung, dibiasakan adanya literasi. Jadi anak-anak ada minat untuk membaca. Walaupun yang dibaca itu mungkin bisa disiapkan buku-buku dongeng, jadi akan tertarik gitu untuk membaca. Mungkin itu. Jadi dibiasakan sebelum pembelajaran itu. Iya, untuk membaca bersama gitu. Ya, membaca bersama kan dengan buku yang berbeda, Budin. Gitu. Jadi tidak perlu lama-lama, mungkin 10 menit sebelum pembelajaran anak-anak disiapkan buku cerita ataupun buku pembelajaran juga boleh. Jadi anak-anak membaca. Nanti setelah itu kemudian Bu Dini selaku guru kelas memberikan pertanyaan
yang kamu baca apa tadi dari buku cerita. Jadi menggali untuk anak-anak sering apa ya, sering membaca dan memahami materi apa ceritanya gitu. Jadi ada sedikit ada ketertarikan untuk Membaca Iya. ya, soalnya kan ada pertanyaannya Iya, tadi itu. kan nanti ujung-ujungnya kan ada kaitannya dengan pembelajaran. Di pembelajaran itu setelah anak membaca kan anak-anak pasti ada pertanyaan. Iya. Karena malasnya membaca anak-anak jadi tidak paham mungkin gitu. Jadi saat mengerjakan gitu, ini apa ya Bu? Ini kira-kira jawabannya apa ya Bu? Karena membacanya kurang dan mungkin bisa masukkan membacanya itu tidak hanya cukup sekali, bisa berkali-kali jadi anak menjadi paham. Mungkin seperti itu. Jadi membiasakan untuk membaca itu tadi. Iya, Bu. Satu lagi Bu, ini kan tentang pembelajaran IPA ya Bu ya. Ini kebanyakan anak-anak itu miskonsepsi antara perkembangbiakan generatif sama vegetatif, padahal sudah saya jelaskan dengan menggunakan layar biar anak-anak itu paham. Kira-kira kekurangan saya itu apa ya Bu, sehingga anak-anak itu masih bingung antara perkembangbiakan generatif sama vegetatif. Mungkin metode apa yang lebih cocok dengan mereka gitu. Padahal sudah menggunakan peraga ya Bu Dini ya. Sudah menggunakan peraga itu sudah ditunjukkan kalau vegetatif itu yang apa gitu. Tidak seperti itu. Ya cuman saya kasih contoh-contohnya saja. Contoh-contohnya saja dalam kehidupan kan mungkin kayak vegetatif gitu. Vegetatif itu secara tanpa perkawinan. Berarti berlangsung dengan sendirinya gitu. Iya. Sedangkan kalau generatif kan melalui proses perkawinan. Nah kalau untuk tumbuhan gitu kan anak-anak coba ditunjukkan kalau secara kawin kan dengan proses penyerbukan tadi. Iya. Jadi ada ininya. Jadi langsung mungkin dengan selain menunjukkan dengan media, mungkin juga langsung apa ya, melalui proses percobaan mungkin. Nah, gitu. Jadi misalkan kayak vegetatif kan secara tidak kawin sambil ditunjukkan saja mungkin kan perkembangbiakannya kan vegetatif alami seperti umbi akar ya. Iya Bu. Ini hanya sekedar itu saja, mungkin bisa nanti ini kayak umbi akar, umbi batang sambil ditunjukkan sambil nanti ada medianya. Jadi anak-anak paham, oh ini loh secara alami yang seperti ini. Kalau secara yang kawin kan melalui proses penyerbukan. Ya. Nanti kalau hewan mungkin ya ditunjukkan melalui prosesnya bagaimana. Kalau yang secara kawin berarti kan ada dua makhluk hidup seperti itu mungkin. Ya. Apakah menggunakan alat selain media gitu anak-anak masih tidak paham untuk membedakan? Mungkin bisa membedakan kalau waktu pembelajaran aja Bu. Terus kemudian waktu ulangan kebanyakan itu anak-anak jawabannya salah. Jawabannya salah. Ya mungkin itu tadi itu sebagai masukan mungkin selain Bu Dini sendiri kan sudah bagus sudah menggunakan media. Mungkin media itu juga real gitu. Nah, kan anak-anak itu juga butuh yang realnya kayak apa ya, yang vegetatif itu, yang secara tidak kawin. Kan secara tidak kawin itu sendiri kan juga dibedakan lagi jadi dua. Iya kan ada alami sama buatannya manusia. Itu sambil ditunjukkan sambil praktek jadi anak-anak mungkin lebih paham karena kalau IPA, mata pelajaran IPA itu kan anak-anak selain dengan media kan juga harus dengan praktek secara langsung mungkin itu iya mungkin dengan seperti itu anak-anak jadi lebih paham seperti itu mungkin. Baik Bu, baik itu saja Bu yang saya ya oke. Untuk 5 Bu ya nilai ini wajar Dimatikan saja dulu. Oh, nanti saya Nanti segini ya. Kan masih ada pertanyaan lagi. Baik Bu Nani, itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih sudah memberi
Nanti Bu Dini ke sana sebentar ya. Bu Dini ada tugas ini juga, tugas sekolah. Ya, Saya ke sana dulu Mas Nizam sebentar aja. Oke. Saya ulang lagi. Diulang lagi yang Nggak, apa ininya aja Bu. Baik Bu Nani, itu saja yang permasalahan yang ada di kelas saya. Terima kasih sudah memberikan masukan dan menjadi narasumber saya. Terima kasih. ya, sama-sama Bu Dini. Mudah-mudahan tadi masukan itu bisa bermanfaat untuk Bu Dini. Terima kasih Bu Nani.